Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita harus tetap bersyukur pada kesempatan yang baik ini. Di waktu libur ini kita masih bisa menyempatkan untuk belajar tajwid. Pada pertemuan kelima ini insya Allah kita akan membahas cara baca huruf di awal surat yang tidak berharokat. Dan kemudian dilanjutkan dengan materi tentang tanda-tanda waqaf. Saya akan share bahannya. Baik, sudah nampak di tayangan teman-teman masing-masing? Pelajaran kelihatan Bu ya? Oke. Pelajaran kelima ini cukup sederhana, namun kita harus tetap perhatikan karena sering terdapat kekeliruan ketika kita membacanya. Yang pertama, cara baca di awal surat ada beberapa huruf yang tanpa harokat. Misalnya di sini di awal surat Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ankabut, Ar-Rum, As-Sajdah, bacanya alif lam mim. Di buku panduan 8, halaman 8, di situ ditulis alif, bacanya alif biasa, lam di bawahnya ada angka 6, itu maksudnya dibaca 6 harokat. Mim 6 harokat. Kemudian lam dan mim itu ada mim ketemu mim, mim sukun ketemu mim. Bacaan itu hukumnya idgham mimi. Nah, itu ditahan 2 harokat. Jadi bacanya alif lam mim. Seperti itu. Kemudian di awal surat Al-A'raf bacanya alif lam mim shad. Jadi untuk mim ketemu mim dibaca ditahan 2 harokat, idgham mimi. Di idgham itu dimasukkan ya, ditahan 2 harokat. Shad dibaca 6 harokat. Kemudian yang mim shad, mim itu kan ketemu shad, itu biasa, maksudnya nggak perlu ditahan. Nah, baca ini masuk ke idhar. Kemudian surat di awal surat Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim, dan surat Al-Hijr bacanya sederhana, alif lam ro. Nah, ini ro-nya dibaca 2 harokat. Kemudian surat Ar-Ra'd, alif lam mim ro. Surat Maryam di awal suratnya dibaca kaf ha ya ain shad. Jadi untuk ain bisa dibaca 4 atau 6 harokat. Ha dan ya bisa dibaca 2 harokat. Shad karena diakhiri huruf dal dipantulkan qalqalah. Kaf ha ya ain shad. Kemudian surat Toha, nama suratnya dibaca Toha. Selanjutnya di awal surat Asy-Syu'ara dan Al-Qasas, Qasim. Nah, ini
sin ketemu mim, jadi nun ketemu mim itu masuk dalam bacaan idgham juga, tadi ditasdidkan to sin mim seperti itu. To-nya cukup 2 kali. Kemudian di awal surat An-Naml di buku panduan halaman 9, surat An-Naml diawali dengan to sin sama seperti Yasin. Kemudian Yasin juga surat Yasin, Yasin. Jadi untuk ya-nya dibaca 2 harokat, sin dibaca 6 harokat. Maksud sod dibaca 6 harokat. Kemudian di awal surat Al-Mu'min, Fusilat, Asy-Syura, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah, Al-Ahqaf, nanti bisa dicek di mushafnya, bacanya seperti ini, Hamim, hanya 2 harokat, mim 6 harokat, Ain sin qaf, Ain 4 atau 6 harokat, sin 6 harokat, qaf 6 harokat. Sin, qaf, nun mati ketemu qaf itu bacanya ikhfa, jadi seperti kita baca eng. Sing, ain, sing, qaf, seperti itu. Kemudian surat qaf bacanya cukup sederhana, qaf. Selanjutnya surat Al-Qalam, nun, jadi dibaca 6 harokat. Katakan di bagian bawah di buku halaman 9, khusus huruf ain boleh dibaca 4 atau 6 harokat. Ketentuan atau cara baca awal surat ini sebaiknya belajar langsung dengan guru atau istilah kita talaki. Jadi kalau ada guru ngaji yang benar bacanya yang baik bisa dilatih gitu. Sehingga kita tahu bacaan kita benar atau salah. Nah, media ini kita upayakan untuk belajar cara membaca awal-awal surat ini sehingga bacaan kita menjadi benar. Kemudian di halaman 10 di buku panduan metode Syafi'i kita dikenalkan dengan tanda-tanda waqaf. Nah, ada 6 tanda waqaf. Yang pertama tanda mim disebut tanda waqaf lazim. Waqaf itu artinya berhenti. Jadi ketika kita temui tanda mim ini di mushaf, seorang qori atau orang yang membaca Al-Quran harus menghentikan bacaan pada lafaz yang bertanda ini. Sebab jika dia wasol menyambung bacaan, maka dapat mengubah makna ayat. Di tanda kedua waqaf ada huruf qaf, laf, dan ya disebut tanda waqaf aula, artinya waqaf lebih baik. Jadi seorang qori boleh waqaf atau wasol, namun waqaf yang lebih utama atau lebih afdol. Kemudian yang ketiga, tanda jim diawali dari kata jaiz itu boleh, sehingga qori yang mendapati tanda ini boleh waqaf, boleh juga wasol, boleh memilih di antara keduanya. Kemudian yang keempat, tanda shad, lam, dan ya disebut tanda wasol aula, wasol lebih baik atau disambung lebih baik. Jadi untuk tanda keempat ini seorang qori boleh waqaf ataupun wasol, namun wasol untuk menyambung bacaan lebih diutamakan. Yang kelima tanda lam alif dari kata la itu tidak. Ini maknanya tanda waqaf mamnu, waqaf yang terlarang. Artinya jika kita dapati tanda ini maka seorang qori tidak boleh waqaf atau jangan waqaf, kecuali jika terdapat pada akhir ayat. Yang terakhir, yang keenam, tandanya ada 3 titik di 2 tempat, disebut tanda waqaf mu'anaqah. Ini kita dapati di surat Al-Baqarah ayat kedua. Jadi kalau nanti bisa dicek di mushaf Utsmaniyah, seorang qori harus waqaf pada salah satu lafaz yang bertanda titik 3 ini.
kurang baik jika wasol pada keduanya dan dilarang wakaf berhenti pada keduanya. Jadi bacanya seperti ini. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Atau bisa seperti ini. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi berhenti di salah satu tanda ini. Nah, mungkin materi ini bisa sementara ini dulu yang saya bisa sampaikan. Teman-teman bisa mencoba berlatih untuk menguasainya, dan dengan berlatih ini kita jadi tahu bacaan kita ini sudah benar belum. Kalau kita tanpa latihan tidak akan mengetahui kesalahan kita. Mungkin di antara peserta ada yang mau mencoba, monggo. Ada yang mau mencoba? Bu Irina? Ya, Ustaz. Oke, monggo Bu. Jadi yang mana? Alif lam mim itu? Oke, halaman 8. Sampai halaman 8 aja, Bu. Sampai alif lam ra. Tiga baris aja. Dan halaman 8 yang alif lam mim itu kan? Ya, itu aja. Sampai alif lam ra. Alif lam mim. Alif lam mim. Sod. Alif lam ra. Ya, bagus Ibu. Koreksinya kalau baca alif lam mim shad, ketika mim ke shad tidak perlu ditahan karena itu jelas bacaannya idhar. Jadi alif lam mim shad. Jadi peralihannya langsung, nggak perlu ditahan karena hukumnya idhar. Ya, Ustaz. Bagus Ibu. Monggo yang lain. Mbak Yeni, Mbak Rika, atau Mbak Arum? Bismillah, coba ya Ustaz. Oke, monggo Mbak. Alif lam mim ra. Kaf ha ya ain shad. Toha. Sudah nggih? Yang terakhir Mbak sekalian yang di bawah lagi. Sim mim. Baik, bagus bacaannya Mbak. Sudah benar. Ada sedikit koreksi untuk yang kaf ha ya ain shad, ain ke shad itu hukum bacanya ikhfa. Jadi nanti ditahan 2 rakaat. Kaf ha ya ain shad. Seperti itu. Yang lain sudah benar. Ketika baca to sin mim sudah benar. Sinnya itu bukan baca sin tapi sim. Karena apa? Karena nun mati ketemu mim. Jadi dimasukkan idgham. To sim mim dan ditahan 2 rakaat. Nah, seperti itu. Sudah benar Mbak ini. Tinggal nanti dilatih lagi. Siap. Monggo yang lain. Lanjut halaman 9 latihan. Mbak Rika, Mbak Arum, atau Bu Irina mencoba lagi, monggo. Saya coba ya Pak. Oke, monggo Mbak Arum. Halaman 9 sampai 3 aja Mbak. Sampai short. Oh ya, bismillahirrahmanirrahim.
to, sin, yasin, sod. Sudah bagus, benar Mbak. Koreksinya untuk to itu bacanya to, bukan to. Karena seperti di buku kan to, seperti Yasin. Yasin, itu bukan to sin tapi to sin. Seperti nanti ada surat Toha, bukan Toha, bukan, tapi Toha, Yasin, seperti itu. Yang lain sudah benar. Baik, yang lain lagi? Ada yang mencoba? Saya, Mas. Mbak Rika, oke, lanjut Mbak Rika. Baik Mbak, sebenarnya kurang jelas bacanya tapi mungkin ini ya, mic-nya kurang dekat ya. Bisa diulang lagi nggak Mbak? Suaranya apa? Kurang jelas. Mbak Rika bisa diulangi lagi bacanya. Tadi suaranya kurang jelas. Mulai hamim. Saya ulang ya, Mas. Hamim. Ain, sin, qaf. Qaf. Nun. Sudah, Mas. Oke, sudah bagus Mbak. Koreksinya untuk ain sin qaf. Ketika sin ketemu qaf, itu kan nun mati ketemu qaf. Itu bacanya eng. Ain sin qaf. Seperti itu. Jadi bacanya seperti huruf eng ya. Ditahan 2 harokat. Yang lain sudah benar. Mungkin ada yang mau bertanya? Bu Irina atau yang lain? Atau terkait tanda-tanda wakaf tadi yang sudah dijelaskan di awal? Sebetulnya, ini Bu, monggo. Kalau ini berarti maksudnya kita harus hafal ya. Kalau kaf itu 6 harokat, terus ha itu 2, ya itu 2, gitu ya Ustaz? Sebetulnya diperbantu dengan ini Bu, untuk kan ada tanda bendera itu ya, kayak alif lam mim ya, lam mim. Nah itu kalau ada bendera di atas, itu bacanya 6 harokat. Kalau tidak ada, Kalau tidak ada itu 2 harokat, seperti alif, alif langsung ya hurufnya. Kayak ya, ro itu 2 harokat, toha 2 harokat, ya yasin iyahnya 2 harokat, tosin to-nya 2 harokat. Jadi berarti kalau kalau ada tanda bendera di atas itu di Mushaf Utsmani ada semua. Di Al-Quran Indonesia juga sama, ada tanda seperti bendera itu Bu yang di atas hurufnya. berarti kalau yang nggak ada bendera, berarti itu 2 harokat, gitu Ustaz? Ya, yang 2 harokat tuh biasanya ini Bu, ro, to, ya, ya seperti ini aja. Ini contohnya di buku ini udah. Selain itu dibacanya sesuai hurufnya. Selain juga itu ada yang beberapa yang dihafal ya, kayak kaf. Kaf kan ada benderanya ya, tapi Ya. baca kaf, panjangnya kan kaf. Nah, seperti itu. Bukan k bacanya, tapi kaf. Kenapa dibaca panjang? Karena ada bendera di atasnya itu. Itu tandanya dibaca 6 harokat. Ya, kasih Ustaz. Oke.
Mungkin ada yang mau bertanya terkait tanda wakaf. Sebetulnya saya ingin menunjukkan di Al-Quran kalau peserta tajwid siapkan mushaf bisa dicontohkan gitu. Kalau siap buka surat ini, halaman ini misalnya, itu tanda mim. Kadang kita sering dapati gitu. Kalau mim itu, nah untuk yang tanda wakaf yang ke-6 itu kan di Al-Baqarah ayat kedua kan, sudah sering ya. Yang kalian tanda mim itu ada sih yang di Al-Baqarah itu ada, kalau tanda contoh tanda ini ya, jadi surat Al-Baqarah aja, coba kalau buka Al-Quran carikan contoh yang tanda wakaf kedua, yang ola itu, yang sebaik wakaf aula, ayat keberapa, atau ini aja lah di Al-Baqarah kalau buka mushafnya untuk tanda setelah alif lam mim kan ada ayat kedua, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu contoh tanda wakaf yang ke-6 ya. Nah, terus yang di ayat, kalau buka mushaf ya, coba dibuka mushafnya di ayat ke-5 Al-Baqarah, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, itu ada tanda shot kecil lam sama ya. Nah, itu wasol lebih utama, disambung lebih utama. Bacanya seperti yang saya contohkan tadi. Kalau mau diberhentikan nggak masalah, boleh. Cuma ini kan utama, lebih baik atau lebih afdol. Seperti itu. Nanti bisa cari contoh yang lain untuk yang qaf lam ya atau wakaf lebih baik. Nah, kalau mau cek lagi di Al-Baqarah juga ayat ke-13, bisa lihat mushafnya. Saya contohkan untuk yang sebaiknya wakaf ya, yang qaf lam dan ya. Surat Al-Baqarah ayat 13. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu aminu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Nah, amanas sufaha itu ada tanda wakaf aula, sebaiknya wakaf. Maka saya contohkan tadi diberhentikan atau diwakafkan. Nah, itu contoh untuk yang wakaf aula. Untuk tanda jim yang wakaf jaiz, yang boleh wakaf, boleh sambung, itu contohnya di surat Al-Baqarah juga ayat 19. Ya, saya contohkan. Au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barqun yaj'aluna asah wa ra'du wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas-sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitum bil kafirin. Hadarul maut saya berhentikan, terus saya lanjutkan wallahu muhit, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Boleh disambung dan boleh diwakafkan. Nah, nanti teman-teman bisa nyari tanda yang lain. Yang tanda lam.
lam alif itu ya, yang tidak boleh wakof. Jadi ketika kita menghafal, lihat dari contohnya. Nah, kalau tanda kola, kof, lam, ya, ingat kof berarti wakof, sebaiknya berhenti. Sod, lam, ya, sod, wasol berarti sebaiknya sambung. Jim itu kata jaiz. Jaiz itu bahasa Arab artinya boleh, berarti boleh sambung, boleh berhenti. Lam, alif, la dari kata bahasa Arab la jangan, berarti jangan berhenti atau tidak boleh berhenti. Terus yang mim itu lazim, diambil dari akhir kata lazim, mim berarti dilazimkan atau diharuskan berhenti. Itu. Nanti bisa cari di mushaf contoh-contoh tanda-tanda wakof. Ada yang mau bertanya? Tanya Ustadz. Oke, monggo Bu. Ustadz kan kadang-kadang kan nafasnya nggak kuat. Nah, itu caranya mutus gimana? Padahal di situ ada lam alif, nggak boleh berhenti. Atau mungkin pas di tengah-tengah kita nggak kuat karena banyak tanda bendera, artinya harus panjang-panjang. Itu gimana caranya Ustadz mengulanginya? Baik Ibu, jadi seperti saya tadi ya sempat terputus karena nafas saya nggak kuat ya. Nah, diusahakan bisa berhenti di tengah, tapi tidak memotong ayat, tidak memotong kata. Misalnya saya tadi baca Al-Baqarah ayat, contoh ya, saya tadi baca ayat 19 kalau nggak salah, yang panjang tadi apa ya? Ayat 19 ya. Jadi misalnya supaya nafasnya kuat, jadi kita ukur juga kekuatan kita membacanya. Saya contohkan 19 ini ya, supaya kuat nafasnya. Boleh diberhentikan di tengah, terus kita sambung. Contohnya di ayat 19 Al-Baqarah. Au kasayyibim minas samaa'i fihi zulumatu wa ra'du wa barq. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut. Wallahu muhitum bil kafirin. Jadi saya berhentikan di waraqtu wa barqa. Nah, seperti itu. Enggak masalah karena tidak memotong ayat, memotong kata. Sehingga artinya masih benar. Tapi kalau kita motongnya memang sedikit harus tahu bahasa Arab ya. Tapi ya kita mencobalah belajar bahasa Arab lah, itu sedikit. Tapi nggak masalah kalau seandainya motongnya itu memecah ayat atau memecah kata, nggak masalah. Kita bisa ulangi dari awal. Kita atur nafas kita. Jadi misalnya seperti ini. Au kasoyyibin minas samaa'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barqa. Wa ra'du wa barqu yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut. Wallahu muhitum bil kafirin. Nah, itu bisa waradu wa barqa dan sambung lagi. Seperti itu. Enggak masalah. Misalnya Mungkin, misalnya waktu membaca yang ya dialuna atau biahum bi adanihim, ini kan terus putus gitu ya, misalnya seperti itu. Terus ini ulanginya dari mana, Ustaz? Yaj'alu, dari yaj'alu. Iya, yaj'alu kan sudah, terus kemudian sampai adanihim udah nggak kuat. Nah, ini harus ulanginya dari mana? Bolehkah dari adanihim? Oh, nggak bisa Bu, karena ada fi. Fi itu kan di. Nah, jadi nanti ada belajar bahasa itu namanya huruf
huruf jar itu ada fi, ala itu di atas dan seterusnya itu. Kalau bahasa Indonesia itu kata depan. Jadi kalau diputus nanti artinya bisa berubah, maknanya bisa lain gitu. Jadi maksudnya ya selain kita harus tahu bahasa Arab, mungkin ada ciri-ciri yang lain Ustaz. Apa itu harus dimulai dari fi atau mungkin waw, wa atau gimana? Kira-kira ada nggak Ustaz? Bisa wa itu kalau bisa di awal surat, biasanya kan ada awal kata atau awal ayat, biasanya ada wa di depannya, kayak wal asri dan seterusnya. Bisa juga seperti itu Ibu, wau atau yang lain. Ya emang perlu ini juga ya, perlu kesabaran lah, ketelatenan kita untuk selain kita mulai mengenal bahasa Arab dengan kosakata yang sederhana aja. Nanti kan ada terjemahan Al-Quran ya, kita bisa ngecek ayat ini artinya apa. Oh ini bisa Bu dirunut per kata gitu. Ada di toko-toko buku Islam ada yang jual mengartikan per kata. Di situ nanti ketika kita motong atau memutus bacaan, jadi tidak memutus makna ayat. Gitu. Ya Ustaz, makasih. Mungkin yang lain. Jadi insya Allah paham ya materi di pertemuan kelima ini. Sederhana bacaannya di awal-awal surat. Ada beberapa surat yang tanpa harokat. Awal surat itu ada beberapa huruf yang tanpa harokat. Kita sudah diajari, sudah dijelaskan di buku panduan halaman 8 dan 9. Jadi cara bacanya seperti itu. Ada yang 2 harokat, ada yang 6 harokat. Kalau khusus huruf ain bisa 4 atau 6 harokat. Sebaiknya bacaan ini itu didampingi guru. Istilahnya itu talaki. Jadi ada guru yang mendampingi sehingga tahu ketika dibaca didengar, oh ini sudah benar, oh bacaan ini masih salah. Sehingga ketika salah bisa diluruskan. Nah, tapi ada keterbatasan, kita nggak bisa datangkan guru. Salah satunya ya inilah media kita untuk belajar bersama. Mungkin dengan sedikit ilmu saya bisa membantu teman-teman untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Jadi semangat membaca Al-Quran itu harus tetap kita tingkatkan gitu. Karena nggak ada ruginya kita belajar Al-Quran dari hal kecil ini dengan memperbaiki bacaan kita. Jika kita bacanya sudah benar, baik tajwid maupun makhraj, kemudian lanjut ke menghafal. Setelah kita punya hafalan dan mengartikan, kita sudah paham isinya, yang terakhir kita amalkan. Nah ini poinnya, kita mengamalkan isi Al-Quran. Sebelumnya kita tadaburi, kita pahami, dan kita amalkan. Makanya Nabi berpesan dalam sabdanya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi orang yang mulia itu belajar dan mengajarkan Al-Quran. Tidak mesti jadi guru. Kita orang tua bisa mengajarkan kepada anak-anak kita. Dengan ilmu yang kita yang sedikit, apa yang kita punya bisa kita ajarkan pada anak-anak kita. Jadi, dan belajar Al-Quran itu kelihatannya susah, tapi setelah kita menyelami, kita mendalami, insya Allah, Allah berikan kemudahan. Di pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan bahwa di hadis Muslim ada keutamaan bagi orang yang kesulitan dalam membaca Al-Quran. Bagi orang yang mahir membaca Al-Quran, Allah akan kumpulkan mereka dengan malaikat yang mulia lagi taat. Adapun bagi orang yang kesulitan dalam membaca Al-Quran, misalnya terbata-bata, Allah berikan 2 pahala.
itu cukup jadikan motivasi buat kita belajar Al-Quran. Begitu juga ketika kita baca Al-Quran, Allah berikan kelipat gandaan atau melipat gandakan pahala sehingga menjadi 10 kali lipat menjadi kebaikan. Jadi satu huruf Al-Quran yang kita baca akan diberikan satu kebaikan. Dan dari satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Jadi nggak ada ruginya. Kalau Bu Irin baca Al-Fatihah saja, mulai Bismillahirrahmanirrahim, berapa huruf itu? Bismillah, Ba, Alif, Sin, dan seterusnya. Itu baru Bismillah. Apalagi kalau kita punya keinginan ya, satu hari lah, baca satu lembar aja, itu sudah berapa huruf. Jadi Al-Quran ini jadikan motivasi kita untuk meningkatkan keimanan kita dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga kita tahu kita punya pedoman, Al-Quran jadikan pedoman, kita berinteraksi, dan Al-Quran jadikan rujukan lah dalam setiap kita melangkah dalam kehidupan ini. Yaitu sedikit motivasi dari saya pribadi untuk diri saya dan teman-teman. Mungkin ada yang mau bertanya atau yang baru bergabung, mungkin ada apa yang perlu didiskusikan di materi yang kelima ini, pertemuan kelima. Ada yang mau ditanyakan atau menanyakan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya minta maaf ini, Mas Anies baru gabung. Oke, Karena tadi sempat ditelepon juga dihubungi sama Bu Irin. Kondisi tadi lagi merasakan habis pulang latihan, dada belakang agak sakit. Nah, jadi terkait dengan materi yang tadi mungkin sudah disampaikan ya Mas Anies dan teman-teman sekalian, mungkin ya sedikit barangkali juga sudah disampaikan, tapi mungkin saya sedikit memberikan semacam ulasan juga ya dalam kaitannya dengan cara baca huruf yang tidak berharakat di awal surat gitu ya. Karena memang hampir banyak ditemukan awal surat itu kan kita ada 114 surat. Jadi ada beberapa surat yang memang ada huruf-huruf yang tidak berharakat berada di awal surat. Ya contohnya tadi sudah disampaikan sama Mas Anies dan juga di materi pun juga ada. Nah, cuma mungkin perlu ada perbedaan sih kalau saya melihat salah satu contoh yang ada di sini ya. Contoh misalkan alif lam mim dengan alif lam ro. Kenapa di alif lam mim itu mimnya itu harus didengungkan ya, kalau nggak salah kan di situ ada, kalau cara bacanya alif lam seolah-olah itu ada tasdid, padahal di huruf yang awal surat tadi itu hanya ada huruf alif, lam, dan mim, di mana lam sama mim itu ada harokat yang panjang, sehingga yang dibaca panjang itu lam sama mim, sedangkan alif ya baca alif gitu ya. Cuma bedanya ketika lam ketemu mim, dia langsung seolah-olah ada tasdid. Padahal di situ kan di harokat itu kan tidak ada tasdid ya, tapi cara membacanya harus seperti itu. Ada di cara membaca ya. Nah, bedakan dengan alif lam ro. Nah, itu di sana dia tidak ada dengung ya misalnya, karena di alif lam ro itu hanya alif lamnya berharokat dan ro. Nah, tapi berbeda lagi dengan yang di bawahnya, alif lam mim ro. Nah, jadi yang mimnya tadi juga sama harus ada tasdid begitu. Jadi teman-teman juga ya, kita semua ya mungkin bisa memerhatikan perbedaan di antara keduanya gitu ya. Walaupun itu lam itu kan berarti baca lamnya itu mim ada m gitu ya. Tapi ketika dia bertemu dengan huruf ro, dia tidak mendengung. Tapi kalau dia alif lam mim, nah disebutkan, nah dia harus ada semacam kayak di tasdid, ya ditahan, nah didengungkan. Nah,
Mungkin itu Mas Anies dan teman-teman ya sedikit sharing. Terus kemudian yang kedua terkait dengan awal huruf tadi yang tidak ada harokatnya, berarti dia hanya dibaca dua dua ketukan ya, panjang itu cuma dua ketukan. Sedangkan yang ada harokat di atas yang agak panjang, nah itu bisa dibaca 4 sampai 6. Mungkin itu Mas Anies dan teman-teman yang mungkin bisa saya sampaikan atau barangkali sudah disampaikan, ya hanya sekedar mempertegas saja. Itu Mas Anies, terima kasih. Baik, Mas Didin, makasih atas masukannya. Jadi ingin saya tambahkan, jadi ketika baca alif lam mim, kenapa lam mim? Lam mim itu mimnya didengungkan atau ditahan 2 rokat. Jadi karena mim sukun ketemu dengan mim. Kalau baca ilmu tajwid itu hukumnya idgham mimi. Maka ditahan. Alif lam mim. Berbeda dengan alif lam ro. Kenapa? Karena mim sukun ketemu ro. Itu bacaannya dihukumi dengan idhar syafawi. Jadi bacaannya kalau idhar itu jelas. Maka alif lam ro langsung jelas. Lam ro. Seperti itu. Begitu juga alif lam mim ro. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau nanti kita memang belum masuk ke sana, ada hukum bacaan tentang tajwid ini ya. Ada mim sukun ketemu beberapa huruf, nun sukun ketemu beberapa huruf, gimana hukumnya, dan seterusnya. Nah, ini dibawa terus, karena ini kita masih di awal ya, belum masuk ke materi tajwid dan materi makhraj. Ya, kita sabar dulu lah, karena ini di awal supaya ketika kita baca Quran tidak kesulitan ini bacanya seperti apa gitu maksudnya. Karena kita ikuti aja buku panduan ini sementara ini. Seperti itu. Baik. Ada tambahan Mas Didin? Cukup kayaknya Mas Anies. Oke. Ya. Mungkin yang lain? Saya Ustadz. Oke, monggo Bu. Iya, kita kan belum sampai itu Ustadz ya, belum sampai ke guna, terus itu ke mimi gitu ya. Cuma mau nanya aja, istilah ini untuk ayat-ayat di awal surat ini ada istilah khusus nggak? Apa namanya Ustaz? Sejauh ini pengetahuan saya belum tahu istilahnya. Jadi makanya disebutkan huruf yang tidak berharokat di awal surat. Istilahnya saya belum tahu. Gitu. Ya Ustaz, makasih ya. Dan mungkin ini sedikit saya ngasih pemahaman di kalangan beberapa di antara saudara kita ya, mungkin ada yang menafsirkan awal-awal ini, misalkan alif lam mim itu dari alif, dari kata permisi misalnya Allah, atau diterjemahkan atau ditafsirkan. Menurut pemahaman saya itu semua nggak ada dasarnya. Jadi ya ikuti aja di Al-Quran, alif lam mim, ya udah dibacanya seperti itu dan nggak perlu ditafsirkan. Misalnya ini kepanjangannya dari kayak alif lam mim, alif itu Allah, lam itu la, dan seterusnya lah. Nah itu ada, saya dulu pernah waktu ya belajar, ada di antara saudara kita masih punya pemahaman seperti itu. Nah, sepanjang saya belajar, insya Allah ya kita nggak perlu tafsirkan, karena ini di awal Al-Quran, kita ikuti sebagaimana Al-Quran itu diturunkan. Rasulullah mendapatkan wahyu melalui perantaraan malaikat Jibril, Allah memberikan wahyu, kita ikuti saja sesuai ini. Jadi kalau belajar tafsir nanti ada waktunya. Ya, itu tahapan terakhir. Ketika bacaan Al-Quran kita bagus, sudah benar, kita mulai menghafal dan mempelajari, mulai belajar tafsir. Dari tafsir itu, tafsir juga banyak rujukannya. Cuma tahapan ini ya kita awali dengan belajar tajwid dulu. Jadi belajar agama itu cukup diperlukan, mungkin sangat diperlukan kesabaran. Nah, mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Ya betul, Mas Anies, yang untuk
huruf-huruf yang di awal yang mungkin tidak bisa ditafsirkan. Memang yang sepanjang yang pernah saya pelajari dan dapatkan dari beberapa guru, itu tidak bisa diterjemahkan dalam arti, ya tidak ada terjemahannya, hanya Allah yang tahu. Kalau memang ada beberapa saudara kita dari Mas Anis yang sebutkan, kalau pemahaman saya sih, ya saya tidak apa ya istilahnya, mengikuti itu. Yang sepanjang saya tahu ya sudah, kalau memang itu Allahu a'lam bishawab, artinya hanya Allah yang tahu, ya sudah saya ikuti itu aja. Jadi tidak ada penafsiran, oh bahwa ini alif ini Allah, maksudnya lam ini apa gitu misalnya. Saya nggak berpandang ke seperti itu. Jadi kalau memang di dalam terjemahan pun juga hanya dituliskan alif lam mim, tidak ada terjemahan apapun, sepanjang saya yang pernah tahu, ya sudah, tidak bisa saya artikan apapun gitu. Kalau pandangan saya ya. Tapi monggo kalau misalkan teman-teman punya pendapat lain atau pandangan lain, monggo. Kalau saya sepanjang saya tidak bisa terjemahkan, karena memang bacanya ya itu, bukan ada semacam kata-kata dalam bahasa Arab, misalnya waladi gitu ya. Kalau ini kan memang huruf yang kita baca gitu, huruf gitu ya. Jadi sudah jelas hanya Allah yang tahu. Kalau saya sih begitu, Mas Anies. Makasih. Baik, Mas Didin, makasih atas infonya. Ya, itu seperti itulah. Jadi kita harus ya semangat belajar, karena ilmu kita masih sedikit. Kita bersyukur agama Islam ini agama yang sempurna. Allah turunkan mukjizat yang terbesar kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quranul Karim. Sehingga kita memiliki pedoman yang insya Allah dan selamanya pasti benar, sampai hari akhir pasti benar. Mungkin kita punya waktu 7 menit lagi. Kalau ada yang mau bertanya, kalau cukup, saya Maaf Ustadz, cek nanya sebentar boleh ya? Satu lagi ya. Oke. Yang tadi yang huruf tanda wakaf mu'annakoh. Ya Ustadz. Iya, Bu. Ya, itu berarti berhentinya bisa dipilih gitu ya Ustadz maksudnya? Iya, bisa. Di salah satu tanda Ya, itu. salah satu. Jadi kalau misalnya contohnya yang tadi Al-Baqarah ayat 2 itu gimana Ustadz? Jadi kalau kita baca bisa dengan dua cara. Pertama, kalau berhenti yang di tanda pertama, Zalikal kitabul la raib fihi hudal lil muttaqin. Atau dengan cara yang kedua, berhenti di tanda yang kedua, Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Seperti itu, Ibu. Salah satu bisa. Ya Ustadz, makasih. Oke. Baik, dari pertemuan kelima ini kita sudah pelajari cara membaca huruf yang tidak berharokat di awal surat dan tanda-tanda wakaf. Teman-teman, dengan materi yang sudah kita pelajari ini, sudah sepatutnya kita ulang lagi. Kita ulang-ulang itu atau di murojaah, sehingga apa yang telah disampaikan itu jadikan ilmu. Dari ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan. Motivasinya apa? Mudah-mudahan dengan niat kita yang ikhlas karena Allah, huruf yang kita baca, satu huruf itu Allah berikan satu kebaikan dan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Jadi motivasi ini sering kita sampaikan sehingga belajar Al-Quran itu tidak akan membosankan. Allah sangat pemurah, sehingga pahala yang diberikan pada hambanya yang membaca Al-Quran sangat berlimpah. Dan saya mohon maaf
jika penyampaian saya ada yang kurang berkenan, karena ya saya baru nyampe dari Pamekasan, ada perjalanan dinas, jadi mungkin kurang maksimal. Tapi saya bersyukur saya masih bisa menyempatkan untuk memberikan materi kepada teman-teman, dan ini jadikan motivasi diri saya sendiri untuk saya senantiasa belajar, memperbaiki bacaan. Jadi jangan berpikir saya yang sempurna, enggak. Saya juga masih belajar. Jadi saling belajar, saling sharing ilmu pengetahuan tentang agama. Dengan media yang sederhana ini, kita maksimalkan waktu-waktu kita sehingga waktu-waktu kita menjadi waktu yang bermanfaat, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.